Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jumadi dari SMK Sukarawang yang melaksanakan magang guru di PT Universal Big Data yang bekerja sama dengan BPPMPP KPTK. Oke, di sini saya akan menjelaskan proyek yang pertama, yaitu sistem rekomendasi produk e-commerce dan marketplace, dan proyek lanjutannya yaitu sistem rekomendasi video YouTube. Oke. Mari kita langsung saja ke ke notebook. Sini project yang pertama, sistem rekomendasi e-commerce. Yang pertama, kita lakukan load data dan import library. Setelah itu kita cek jumlah kolom, rows, dan fiturnya. Setelah itu kita coba lakukan pembersihan data. Kita melakukan cek standar statistikanya. Sini kita bisa melihat untuk nilai minimalnya ada data minus, berarti kita harus memperbaiki data tersebut. Ini adalah proses perbaikan data tersebut, sehingga ketika kita melihat statistikanya, nilai minimalnya sudah tidak lagi minus. Terus selanjutnya kita lihat terlebih dahulu customer ID yang datanya none. Nah, ini berarti datanya kosong, kita harus perbaikinya. Di sini ada beberapa. Setelah itu kita perbaiki, kita hapus data yang memang statusnya nah. Di sini kita drop nah subset customer ID. Setelah itu kita lihat lagi, totalnya ada 397.000 row. Setelah itu kita lakukan pivot table. Pivot table ini fungsinya kita akan buat sebuah metrik dengan menggunakan metode pivot table. Dan metrik ini gitu kan ya, kita tambahkan customer ID nantinya. Setelah itu kita lakukan Gaussian similarity dengan memanfaatkan package Escalon kalau tidak salah. Nah, proses Gaussian similarity ini adalah untuk menyamakan atau mencari kesamaan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Setelah itu kita sisipkan ke dalam matriks hasil Gaussian similarity ini stok kode, yang nantinya stok kode ini adalah sebagai rekomendasi produk yang nantinya kalau misalnya kita melihat atau membeli produk ini, maka akan diberikan rekomendasi produk yang mana. Contoh di sini ada produk yang saya lihat atau saya belilah misal. Terus ketika saya membeli produk ID 101214A, maka kita diberikan rekomendasi ini, ID-nya. Kalau kita lihat ID agak memang pusing. Nah, di sini proses selanjutnya itu kita cari data yang ID-nya direkomendasikan tersebut. Di sini data file log ini untuk memfilter dari data file. Kita filter berdasarkan stok kode yang is-in itu yang datanya ada di dalam array top 10 recommended, yang kita tampilkan stok kode dan description. Ini untuk project yang pertama. Untuk project lanjutannya yaitu kita melakukan rekomendasi video YouTube. Nah, di sini ya seperti biasa kita lakukan read data CSV-nya dulu, kita import library pandasnya, terus kita cek gitu kan ya, kolom yang kosongnya null. Kebetulan di sini ada null description, karena description ini akan kita gunakan, maka kita harus memperbaikinya. Nah, di sini kita cek kolom yang kosong pada description. Kebetulan di sini ini data none-nya ada, kita bisa lihat. Terus setelah kita bisa melihat data none, maka kita harus melakukan drop data none tersebut agar nanti datanya tidak jadi keliru. Terus selanjutnya kita harus melakukan atau menghapus data duplikat dari video ID-nya supaya datanya tidak double. Awalnya datanya 255.000, karena kita hapus data duplikatnya, ini tersisa 45.000 data. Terus selanjutnya karena kita tadi banyak mengubah-ubah datanya, maka kita harus lakukan reset index supaya indexingnya diperbaiki kembali. Setelah itu kalau kita reset indexing, maka muncul di sini indeksnya. Nah, setelah itu
Setelah kita memunculkan indeksnya, di sini kita mengambil hanya 2000 data agar tidak terlalu berat juga gitu kan ya. Nah, untuk pembuatan matriksnya di sini metode yang digunakannya yaitu vectorizer. TF-ID vectorizer. Setelah itu kita ekstraksi fitur dari deskripsi ini menggunakan fit transform vectorizer ini. Nah, setelah itu kita lakukan quotient similarity dari data fitur deskripsi ini untuk mencari kesamaan sehingga nanti akan digunakan untuk memberikan rekomendasi video apa sih yang selanjutnya disajikan ke penonton gitu ya. Nah, setelah itu kita sisipkan kolom description yang nantinya kita akan mengambil akan mengambil data deskripsi dan nanti berdasarkan deskripsi tersebut kita akan merekomendasikannya. Di sini misal contohnya video dengan indeks 1995, maka direkomendasikannya ada video dengan indeks 1916 dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini title dari video yang direkomendasikan. Terus project yang selanjutnya adalah project yang kedua, itu klasifikasi. Klasifikasi ada dua, untuk headline berita hoax atau tidak, dan klasifikasi headline berita berdasarkan kategori. Untuk project yang kedua ini gitu kan ya, seperti biasa yang harus kita lakukan adalah melakukan import library terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan load data, terus kita hapus kolom yang memang tidak akan digunakan. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan data gitu kan ya. Apakah ada data yang nol atau tidak. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini total kolom dan row-nya ada berapa. Setelah itu, kita buat sebuah function yang nantinya berfungsi untuk menghapus karakter yang memang tidak seperti white space gitu kan ya, supaya mempermudah juga nanti supaya tidak terlalu berat juga gitu kan ya. Terus kita di sini juga teksnya kita buat lower semuanya. Setelah itu kita gunakan function tersebut pada title dan full text sehingga ketika kita sudah buat gitu kan ya title dan full textnya menggunakan function delete karakter ini gitu kan ya, maka ini hasilnya aplikasi contoh title dan full text menjadi lower. Nah, setelah selanjutnya kita lakukan mapping data lagi ke dalam variabel X dan variabel Y ini. Variabel X ini untuk title dan variabel Y ini untuk goalnya nanti. Title ini untuk fiturnya. Nah, setelah itu kita lakukan data splitting gitu kan ya untuk variabel X dan variabel Y ini. Setelah itu kita buat kembali kita lakukan kembali vectorizer untuk data train dan data testnya. Nah, setelah itu kita gunakan pemodelan. Pemodelan di sini ada dua, logistic regression dan decision tree. Kalau kita lihat dari advanced score-nya di sini logistic regression mempunyai nilai 96 dan F1 score mempunyai nilai 91-92 untuk hoax dan tidaknya. Nah, setelah itu kita buat sebuah fungsi output untuk mengkonversikan yang tadinya nilainya 1 atau 0 yang diambil dari datasheet bagian hoax gitu kan ya, atau ini nilai true atau false gitu kan. Setelah itu kita juga buat function untuk melakukan prediksi. Nah, nantinya function tersebut akan kita gunakan untuk menampilkan hasil. Contoh di sini misal saya mengambil data title dari data frame yang awal yang atas dengan ID ini, kan ya, 1515737. Nah, ini adalah hasil titlenya. Nah, kita coba gunakan title tersebut untuk melakukan prediksi apakah title tersebut hoax atau bukan. Nih. Nah, hasil dari uji prediksi ini dinyatakan dengan menggunakan metode
linear regression gitu kan ya, logistic regression itu hasilnya adalah berita hoax dan menggunakan decision tree juga berita hoax. Ya, ini sesuai. Kenapa sesuai? Karena memang dari data frame dinyatakan berita tersebut adalah berita hoax. Maka di di penjelasan yang kedua ini, di project yang kedua ini, untuk tugas lanjutannya adalah kita buat gitu kan ya, klasifikasi headline berdasarkan kategori. Di sini seperti biasa kita gunakan kita import terlebih dahulu. Setelah itu kita import juga gitu kan ya, data frame-nya atau data sheet-nya kita lakukan import. Setelah itu kita lihat gitu kan ya, ini hasil import data sheet-nya. Setelah itu kita hapus kolom-kolom yang memang tidak digunakan, sehingga hanya tersisa title dan kategori saja. Setelah itu di bagian kategori ini kita hapus data yang memang datanya NA, drop nah di sini, sehingga totalnya itu tersisa 422.419 data. Nah, setelah itu kita lihat apakah datanya masih ada yang nol atau nah. Itu kan ya, ternyata datanya sudah tidak ada yang nol. Jadi hasilnya sudah lumayan bagus sebetulnya. Lalu kita pastikan kembali jumlah data dan jumlah kolomnya. Nah, setelah itu supaya tidak terlalu berat juga gitu kan ya, saya hanya akan mengambil kurang lebih 10.000 baris data. Nah, seperti biasa, seperti di project yang kedua ini kita lakukan kita buat sebuah function untuk menghapus karakter, untuk membuat lower supaya tidak terlalu berat juga. Ini function tersebut kita implementasikan pada row title dan row kategori, sehingga hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini. Datanya menjadi lowercase, tidak ada white space gitu kan ya. Nah, setelah itu kita lakukan juga mapping kembali ke dalam variable X dan variable Y ini untuk dilakukan pemisahan data trend dan data data trend dan data validation nantinya, atau data test nantinya lah. Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke dalam vectorizer nantinya, data trend dan data test tersebut kita transform. Nah, di sini yang saya gunakan ada 3 model. Yang pertama modelnya itu adalah logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, di project tugas lanjutan ini saya menggunakan comparison untuk menggunakan perbandingan. Sini kalau dilihat dari perbandingan ini dari 3 model, maka model yang terbaik adalah model logistic regression. Nah, setelah itu kita buatkan real time analisisnya seperti yang di awal. Nah, di sini outputnya ada 3 nantinya. Di sini saya ambil dari data frame title gitu kan ya. Title dengan ID tersebut, maka dia termasuk ke dalam kategori yang mana? Kategori E masuknya. Berarti kalau kategori E harusnya masuk ke dalam kategori entertainment. Kita pastikan kembali dengan menggunakan real time analysis. Apakah title tersebut masuk ke dalam kategori entertainment? Dari 3 model tersebut menyatakan bahwa title tersebut masuk ke dalam kategori entertainment. Oke, di project yang ketiga ini adalah melakukan analisis sentiment analysis, dan dua-duanya sentiment analysis, yang satu untuk paslon dan yang kedua adalah untuk e-commerce. Oke, kita lanjut ke dalam codingannya. Di project yang ketiga ini untuk sentiment analysis, ya seperti biasa kita import terlebih dahulu, terus kita lakukan examining data, apakah data yang null gitu kan ya, atau none gitu kan, sama saja. Nah, setelah itu kita kelompokkan data berdasarkan tag, yang awalnya data tag tersebut merupakan data yang berbentuk array. Nah, karena datanya berbentuk array, maka kita harus melakukan explode gitu kan ya. Setelah kita lakukan explode, kita pilah-pilah datanya di grouping by tag tadi. Kan ya. Terus di sini membutuhkan library text belum. Nah, karena saya belum menginstalnya, jadi saya lakukan instalasi terlebih dahulu dengan menggunakan pp install. Tentunya karena ini menggunakan node
notebook gitu kan ya, saya harus menggunakan tanda seru untuk melakukan instalasi package. Nah, di sini yang digunakan adalah text blob. Maka ketika kita menggunakan text blob, maka tag-nya di sini kita sudah tentukan. Saya akan mengambil sentiment analysis dari 3 indeks atau 3 value ini. Maka dari hasil perhitungan menggunakan text blob ini secara otomatis gitu kan ya, ini menghasilkan nilainya kurang lebih seperti ini dari 3 yang sudah kita tentukan. Yang pertama ada Anies Baswedan dengan nilai 0,033 dan Prabowo Subianto dengan minus 0,00 sekian dan Ganjar Pranowo dengan 0,034. Dari data sini, maka sentimen analisis terbaik adalah Ganjar Pranowo. Itu untuk proyek yang ketiga. Mari kita lanjutkan ke proyek lanjutan yang ada di proyek ketiga ini. Nah, ini kita juga sentimen analisis hanya untuk e-commerce. Oke. Di sini yang saya gunakan kalau tidak salah itu menggunakan data dari Google juga menggunakan e-commerce Amazon. Oke, ini tidak perlu saya bahas lagi. Udah pasti kita gunakan library terus kita import gitu kan ya. Di sini total rows-nya ada 34.000 kan ya. Dan data yang missing value-nya yang kosongnya itu ada 157.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita hanya mengambil kolom. Ini kolom yang dibutuhkan saja. Setelah itu kita drop gitu kan ya. Setelah itu kita lihat yang nolnya ada berapa. Ini nolnya sudah kosong. Setelah itu kita lihat lagi datanya. Oke. Setelah kita menghapus nol tadi yang kosong, maka tersisa ada 34.660 rows gitu kan ya. Dan kolomnya ada 21. Setelah itu kita hapus karakter yang memang tidak dibutuhkan ke dalam ini diimplementasikan ke dalam kolom name, reviews dan reviews tag dan reviews title. Oke. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini hasilnya. Setelah itu kita grouping, gitu kan ya. Karena pasti ada tag yang sama, maka kita lakukan grouping kembali, gitu kan ya, berdasarkan ID-nya. Setelah itu, nah perbedaannya untuk project dan project lanjutan ini ada di dalam ID ini. ID ini adalah kita tidak tentukan, tapi dari keseluruhan ID yang ada di dalam datasheet. Sehingga ketika kita melihat hasil sentimen analisisnya, gitu kan ya, produk mana sih yang mempunyai sentimen analisis yang paling baik? Produk yaitu dengan ID AVI bla 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 bla. Itu adalah produk dengan sentimen terbaik adalah brand new Amazon Kindle Fire IPS display tablet WiFi Blue. Itu untuk project yang ketiga. Untuk project yang terakhir yaitu project keempat, yaitu analisa lulusan SMK apakah mereka bekerja, melanjutkan kuliah dan menganggur. Kita langsung saja ke dalam project yang keempat ini, itu kan ya. Di project ini saya mengubah data, gitu kan ya. Mengubah data ke menambahkan data gitu yang tadinya ada data kosong, sehingga di sini ada sedikit perlu penyesuaian untuk encodingnya, sehingga saya juga nggak tahu ini pakai encoding yang mana, maka saya lakukan looping satu persatu cocok yang mana, sehingga data tersebut bisa dibaca oleh Pandas ini. Oke, setelah itu kita hapus gitu kan ya. Setelah kita impor, kita hapus datanya, yaitu uname 01 dan uname 0 ini kita hapus karena tidak butuh itu. Setelah itu ini data yang sudah dihapusnya. Setelah itu kita lakukan pengecekan apakah ada data yang nol atau tidak. Memang di awal sudah saya isi datanya. Setelah itu kita ubah gitu kan ya datanya menjadi menjadi DF new yang tadinya DF gitu kan ya. Terus kita lihat di sini ada 6.500 data dan 3 kolom. Nah, setelah itu kita lakukan grouping by tahun. Kenapa grouping by tahun? Karena kita akan melihat angka bekerja, kuliah dan menganggur itu by tahun nantinya. Dan kita akan memprediksi tahun sekian berapa sih ada kenaikan atau tidak gitu untuk prediksi untuk bekerja, kuliah dan menganggur ini. Oke. Nah, dari sini gitu kan ya, dari kita melihat data tahun ini gitu kan. Nah, itu didapatkan nantinya sebuah grafik. Sebuah grafik
Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, grafik yang memang bekerja, kuliah, dan menganggur datanya tersebut gitu kan ya. Oke, setelah itu, nah datanya kita convert menjadi float gitu kan ya. Nah, setelah kita lakukan convert, kenapa kita convert? Karena kita nantinya kita pastikan data tersebut berupa numerik supaya nantinya kita bisa hitung. Oke, nah di sini saya akan memprediksi tahun 2021 eh, bagaimana sih apa namanya untuk anak SMK ini bekerja, kuliah dan menganggur. Oke, nah kita gunakan model SVR di sini ya, model yang cocok model SVR. Setelah itu, gitu kan ya, kita lakukan prediksi di sini menggunakan model yang di atas ini SVR modelnya. Setelah itu kita lakukan perhitungan di sini. Nah, di sini adalah mean square error. Jadi sebetulnya di mean square error ini semakin kecil itu semakin baik. Ini masih terlalu besar datanya, memang datanya juga kurang baik juga dari datanya. Oke, setelah itu kita buatkan grafik satu persatu per tahun untuk dari hasil SVR prediction ini. Untuk bekerja kita punya data dari 2016 sampai dengan 2020 sehingga bagaimana sih ketika di 2021 ini terjadi kenaikan untuk bekerja. Kenapa? Gitu kan? Kenapa ini terjadi kenaikan? Karena memang di sebelumnya datanya memang naik. Karena ini dikalkulasi dari 2016 sampai dengan 2020. Begitupun dengan yang melanjutkan kuliah dan menganggur. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu kan ya. Untuk coding ini untuk apa notebook yang ini dan datasheetnya sudah saya masukkan ke dalam GitHub saya gitu kan ya. Jadi silakan teman-teman semuanya bisa memanfaatkannya atau menjadikan referensi atau memang ada kekurangan silakan teman-teman lakukan forking dan boleh di merge ke saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.